Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat ya. Nah, rekan-rekan guru, sebelum saya cerita, saya mau tanya dulu nih. Masih ingat nggak perasaannya waktu pertama kali dengar berita tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka. Pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan kementerian sama sekali tidak merencanakan program pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun, kebijakan ini terpaksa dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Itu suatu kepaksaan karena situasi pandemi. Tidak ada yang mau PJJ. Saya tidak menginginkan PJJ. Secepat mungkin saya ingin anak-anak kembali tatap muka. Tetapi kalau kondisinya memungkinkan, gitu. Rasanya tuh campur aduk ya, sama saya juga. Tapi ternyata nggak kerasa udah hampir 8 bulan loh kita menjalani PJJ ini. Nah, inilah cerita saya menghadapi tantangan PJJ dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity. Pertama kali menjalani PJJ itu rasanya kacau banget. Saya ngerasa nih ternyata melek teknologi aja itu tuh nggak cukup untuk memastikan kalau PJJ bisa berjalan mulus. Pasti ada aja tantangannya. Nah, tantangan yang paling utama yang saya rasain adalah tantangan komunikasi. Walaupun judulnya sama-sama komunikasi gitu ya, tapi ternyata komunikasi online dan offline itu tuh beda banget. Kalau komunikasi offline itu tuh kayaknya lebih enak ya Bapak Ibu. Kayak kita bisa langsung lihat nih, oh gestur murid saya seperti ini, ekspresinya kayak gini. Selain itu kedekatan emosional kita sama murid juga bisa lebih dibangun. Tapi pas online itu kan kita hanya lewat suara aja ya, dan kita nggak bisa ketemu langsung nih. Nah, saya sendiri juga nggak pernah mau maksa murid saya buat ayo dong nyalain kameranya, karena saya juga mikir jangan-jangan gadget atau lingkungan mereka itu kurang mendukung. Nah, makanya kadang saya jadi suka ngebayangin sendiri gitu, kira-kira ini tanggapan murid saya sama pembelajaran yang saya kasih itu seperti apa ya, karena nggak jarang saya tuh ngerasa lagi bicara sendiri gitu. Nah, tantangan yang kedua itu adalah kalau susah sinyal. Wah, pembelajaran tuh kadang terasa lama banget karena kita harus ngulang-ngulang lagi nih penjelasannya. Kadang-kadang materi ajar juga jadi nggak sesuai target ya Bapak Ibu. Harusnya kita jelasin apa, yang baru bisa dijelasin baru apa. Nah, apalagi kadang-kadang tuh bukan cuma sinyal kita aja nih yang bermasalah. Kadang pas sinyal kita lagi bagus, gantian sinyal murid kita yang putus-putus. Bahkan saya pernah nih ya, ada satu kejadian. Jadi saya tuh nanya nih ke seluruh kelas, tapi tuh gak ada yang jawab sama sekali. Itu bener-bener hening banget. Nah, saya kira pas itu murid-murid saya nih yang gak memperhatikan, makanya mereka pada gak bisa jawab. Udah mulai emosi tuh saya. Tapi ternyata emang karena suara saya yang gak kedengeran. Yang kayak gitu tuh kadang-kadang jadi masalah juga selama PJJ ini. Nah, gak cuma tantangan dari luar ya Bapak Ibu, kadang-kadang tantangan dari dalam diri kita tuh juga ada. Soalnya jujur, kadang PJJ tuh bener-bener terasa membosankan. Kayak kita setiap hari nih duduk di depan kamera, ngajar, itu tuh bener-bener rasanya kayak lagi ngomong sama robot ya. Selain itu, manajemen waktu itu juga sempat kacau banget. Karena kadang gini, murid-murid tuh nanyain pelajaran lewat chat. Nah, balesin chat mereka tuh satu-satu itu kan makan waktu juga ya. Apalagi jelasin pakai tulisan itu beda banget lah rasanya sama kita jelasin secara lisan. Nah, ujung-ujungnya kadang tuh ada aja pesan dari murid itu yang akhirnya nggak sempat saya jawab. Nah, jadi bisa dibilang tuh selama PJJ ini bukan cuma murid aja nih yang stres. Saya sebagai guru itu juga sempat stres karena apa ya, ini tuh bener-bener makan waktu dan ngubah kebiasaan kita. Bahkan saya sampai sempat ada fase males ngajar bener-bener karena istilahnya saya tuh udah burn out gitu Bapak Ibu. Tapi sebagai guru kita nggak boleh gampang nyerah dong. Kan itu juga yang selalu kita ajarkan ke anak murid ya. Makanya waktu dapat informasi webinar gratis tentang tips dan trik selama menjalani PJJ tanpa banyak mikir, saya langsung daftar. Dari webinar itu saya dapat banyak banget pencerahan, dapat motivasi dan juga trik-trik yang akhirnya saya coba terapkan nih di pembelajaran jarak jauh. Dan mulai dari situ, alhamdulillah PJJ jadi kerasa jauh lebih efektif dan jauh lebih nyaman. Nih saya coba tunjukin ya keseruannya dan foto-foto saya selama adaptasi kemarin.
Memang sulit sih, tapi prosesnya ini tuh seru kalau dijalanin. Saya juga bersyukur banget ada banyak layanan online yang memudahkan selama PJJ ini. Jadi ada bahan ajar yang bisa langsung saya gunakan, pilihan soalnya juga variatif, udah gitu laporan hasil pembelajarannya juga bisa kita olah secara langsung. Nah, akhir kata pandemi ini tuh menyadarkan saya sih bahwa sebagai guru saya itu harus mau tetap belajar. Dunia ini kan dinamis ya, akan terus berubah, makanya kita juga nggak boleh nih diam di tempat. Buka mata lebar-lebar pada sekitar karena ada banyak banget teknologi yang akan memudahkan kita dalam menghadapi tantangan. Tetap sehat dan tetap semangat ya semuanya.